Untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan dari luka emosional dibutuhkan pemahaman yang jelas tentang setiap luka dalam diri kita. Jadi penting banget setiap kita itu memahami tentang luka yang dalam diri kita. Jangan tanpa jejak, justru harus mengenali jejak-jejak luka kita. Kalau kita nggak mengenali jejak luka kita, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menyembuhkannya. Karena harus diidentifikasi gejala-gejalanya itu apa. Jadi kalau saudara nggak nyaman dengan orang asing, saudara nggak nyaman dengan orang banyak, saudara pengennya menyendiri, saudaranya pengen masuk ke dalam gentong sendirian 3 hari 3 malam. Nah, itu gejala sebenarnya, kan aneh, ya kan? Nggak nyaman dengan banyak orang, nggak nyaman dengan orang asing dan masuk gentong 3 hari 3 malam. Dan orang nyari-nyari, saudara tetap aja diam di dalam. Itu gejala, ada yang harus diberesin, ya kan? Nah, yang di sini selanjutnya adalah serta pengetahuan yang utuh tentang kerusakan yang terjadi pada emosi. Jadi kalau ada emosi tiba-tiba seperti balon yang mengembang, tapi tiba-tiba balon itu seperti ngempes secara tiba-tiba. Tiba-tiba sudah punya energi, tiba-tiba sudah bisa kehilangan energi dalam waktu yang sangat cepat. Ini juga efek daripada luka. Kecenderungan berpikir yang negatif itu adalah kecenderungan berasal dari luka-luka, gitu kan. Nah, perilaku kita, nah juga ini berpengaruh kepada perilaku kita. Perilaku kita yang serba sinis, mungkin mulutnya nggak ngomong, tapi di dalam hati yang ngomong, hati yang menghakimi, hati yang ngomel, hati yang selalu mengkritik. Nah, itu juga sebenarnya gejala-gejala. Jadi luka itu berpengaruh kepada kerusakan emosional, secara emosi, berpikirnya, proses berpikir, dan juga pada perilaku kita. Perilaku kita menjadi orang yang terlalu kalau masuk ke dalam tempurung itu satu sisi, atau menjadi binatang yang sangat galak. Kalau digambarkan seperti itu ekstrim. Nah, itu terjadi akibat karena penolakan. Dari semua luka emosional yang kita alami dalam hidup, mungkin ini perasaan tertolak adalah yang paling sering dialami. Perasaan tertolak ini susah untuk susah untuk dihindari, tapi harus diatasi. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita banyak yang membuat kita tertolak. Misalnya, saudara punya anak 2, yang satu putih, yang satu hitam. Kira-kira gimana? Ya sama aja, anaknya nggak ada masalah kan. Tetapi yang warna yang kulitnya yang agak hitam tuh langsung merasa, wah mama lebih sayang kepada kakak saya. Nah, belum tentu, itu kan perasaan-perasaan tertolak. Karena hidup ini bukan karena warna kulit, betul? Ya kan? Hidup ini bukan karena warna kulit, hidup ini karena anugerah Tuhan yang kita alami terus-menerus di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita menolak anak yang selalu bandel, tetapi kita menerima kepada anak yang baik. Anak yang baik ini adalah selalu ingin tampil di depan mamah papahnya menjadi seorang malaikat. Dia yang berkata enggeh mah, iya mah. Tapi belum tentu juga. Tapi ada anak-anak yang selalu menolak, membantah dan sebagainya. Sebagai orang tua cenderung kita menolak salah satu. Tetapi saudara harus tahu bahwa penolakan ini adalah hal yang berbahaya.